Jadi tidak bisa. Terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini. Kafir yang mana? Apalagi nggak ada istilah kafir. Lebih sulit lagi kita neliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda. Sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Menjelas. Nah, di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya. Ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i karena komunis rata-rata berfaham apa sosialis. Makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rata, sama rasa dari kata syuyu. Syuyu'i padha wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia agak tahu Yahudi, nah, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disisahkan sebagai sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, tidak sungkan, orang yang maling sungkan Yesus, tidak ada yang disungkan. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara.